Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astrid Fauzia Dewinta, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, nama saya Indi Rilani Manurung. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Perkenalkan, saya M. Ajis Rizky Lukis. Saya berasal dari Fakultas Sumber Daya, Program Studi S1 Ilmu Sejarah. Halo, saya Aura Musisem Siregar dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya salah satu mahasiswa yang ikut dalam pengabdian masyarakat. Hai, saya Deka Bagastiawan dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya salah satu mahasiswa yang mengikuti kegiatan pengabdian masyarakat. Halo semuanya, saya Firman Sailkan Dias dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan dari Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Saya sebagai salah satu mahasiswa yang ikut pada kegiatan pengabdian masyarakat. Kegiatan pengabdian masyarakat kami kali ini mengusung judul Sea Turtle Incubator dan Artificial Wave Pond untuk meningkatkan tingkat keberhasilan penetasan telur penyu di Rumah Konservasi Penyu Pulau Nias. Pulau Nias merupakan salah satu pulau yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera dan termasuk dalam wilayah Provinsi Sumatera Utara. Pulau ini terkenal dengan keindahan alamnya yang masih alami, budaya megalitik yang unik, serta tradisi lompat batu yang menjadi ikon daerah tersebut. Selain kekayaan budaya, Pulau Nias juga memiliki keanekaragaman hayati laut yang tinggi, termasuk keberadaan berbagai jenis penyu yang menjadi salah satu daya tarik ekowisata di wilayah ini. Di kawasan pesisir kota Gunung Sitoli, yang merupakan pusat pemerintahan dan aktivitas masyarakat di Pulau Nias, terdapat beberapa pantai yang menjadi lokasi penting bagi habitat penyu. Pantai-pantai ini sering menjadi tempat penyu mendarat untuk bertelur, terutama pada musim tertentu. Jenis penyu yang sering ditemukan di perairan sekitar Gunung Sitoli antara lain penyu hijau dan penyu sisik. Kedua jenis penyu ini termasuk satwa yang dilindungi karena populasinya terus menurun akibat aktivitas manusia seperti perburuan telur, kerusakan habitat, dan pencemaran laut. Pemerintah daerah bersama masyarakat lokal dan lembaga konservasi telah melakukan berbagai upaya untuk melindungi penyu di wilayah ini. Salah satu bentuknya adalah kegiatan penyelamatan dan penetasan telur penyu secara alami serta edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem laut. Keberadaan penyu di Gunung Sitoli tidak hanya bernilai ekologis, tetapi juga memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik wisata berbasis konservasi yang dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa merusak lingkungan. Dengan demikian, Pulau Nias, khususnya wilayah Gunung Sitoli, memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian penyu di Indonesia. Pelestarian penyu di daerah ini mencerminkan hubungan harmonis antara manusia dan alam, yang perlu terus dijaga agar warisan alam tersebut dapat dinikmati oleh generasi mendatang. Tujuan utama dari kegiatan ini adalah memberikan solusi nyata dalam meningkatkan produksi penetasan telur penyu, sekaligus menjaga tingkat kelangsungan hidup. Penyu termasuk kelompok hewan purba yang mendekati kepunahan, sehingga sebagian orang menganggapnya sebagai hewan langka dengan nilai ekonomis yang tinggi. Di Indonesia, upaya perlindungan penyu telah diterapkan, namun masih ada oknum yang memperjualbelikan serta memanfaatkan penyu untuk dikonsumsi. Upaya konservasi penyu untuk melindungi telur penyu dari ancaman predator di habitat alaminya dengan cara membuat sarang semi alami. Keberhasilan penetasan pada sarang semi alami dinilai rendah dan belum optimal. Proses daya tetas telur hanya mencapai 50% dari 500 butir telur penyu yang ditetaskan. Kegiatan pengabdian masyarakat yang mana kita bekerja sama dalam sosialisasi perlindungan penyu. Pertama tentu saja kita ucapkan syukur kepada Tuhan bahwasannya hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk sebentar lagi mendengarkan penyuluhan tentang pelestarian penyu dan juga badan hukumnya. Lihat, ada yang jualan penyu, ada yang jual dagingnya untuk dimakan, ada yang jual telur penyu, ternyata
ilegal ya Pak ya, karena Shalom. Pertama sekali yang terhormat kami ucapkan pada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kota Gunung Sitoli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan kita semua. Yahoo. Baik. Alhamdulillah, tadi sudah perkenalan. Ya, saya perkenalkan diri lagi. Nama saya Vicky Rilani Manurung. Saya dari Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Pertanian. Dan untuk Manajemen Sumber Daya Perairan ini sarjana perikanan. Ya, jadi insya Allah kakak-kakak abang-abang yang berhadir ya, mahasiswa kita, yang konservasi yang setiap penyu atau telur penyu yang didapatkan oleh nelayan dia selamatkan ya, kemudian lepaskan, kemudian menjadi tuki ya, tuki lepaskan lagi ke laut ya, seperti itu. Kemudian ikut serta melepas tuki ya, tuki itu anak penyu ya, ke laut bersama kelompok konservasi penyu ya, masyarakat sekitar. Nah, itulah yang bisa kita lakukan untuk perlindungan penyu. Satu, boleh maju. Terus yang belakang mana? Yang cowok. Yang mana tuh? Kira-kira itu tunjuk dulu. Iya, ini sudah. Ini kita tunggu dikasih pertanyaan dulu ya, baru kita kasih ya. Akhirnya ya. Ya kan? Baik, terima kasih kepada kelima adik-adik yang sudah memberikan pertanyaan kepada kami, dan kita melihat adik-adik sangat antusias. Jadi tadi kan saya bilang kami memiliki 5 hadiah menarik untuk 5 orang penanya tercepat ya. kebetulan tertiba di ekosistem laut. Terima kasih. Nah, jadi ini adalah penyu. Nah, penyu itu ya, dia itu selain menekan ya pertumbuhan ataupun perkembangan populasi dari ubur-ubur dengan laput. Luar biasa kan? Dia penyerap karbon. Kalian tahu kan karbon kan? Yang membuat kita semakin panas ini apa? Lapisan ozon menipis ya. Nah, itu dia. Karena sudah ini ya, meningkat ya. Ketika telur penyu diletakkan ke laut, maka sebagian besar telur penyu yang bisa selamat. Apakah penyebabnya dan apakah ada juga solusi agar telur agar anak telur tersebut bisa dibersihkan? Induknya ya. Nah, kemudian dia akan bersama-sama dengan teman-teman yang sudah menetas semuanya, dia akan kembali ke laut. Nah, disitulah tantangannya dimulai ya, survive kalau kita bilang ya. Jadi ada ciri-cirinya ya. Nah, jadi belum ada dua slide saya, yang ada slide waktu kuliah kan, jangan untuk kuliah gitu ya. Nah, jadi ada ciri-cirinya ya. Bahkan setiap satu spesies penyu itu dia memiliki ciri-ciri yang berbeda. Jadi kelihatan adik-adik, kan penyu itu kan dia mendarat itu otomatis dia akan berjalan maju mundur ya, seperti itu ya. Ada penutupan ya Pak ya, ada Pak pulpen, kemudian kipas, yang kemudian gelang dari aksesoris itu yang diberikan dari ini ya, sebuah hadiah gitu untuk kita. Jadi saya membawa ini besar untuk 5 tahun lagi baru akan mencari tempat lokasi pembuatan yang dekat dengan kalian. Nah, disitulah kalian bisa membuat dengan kelas. Nah, itulah adalah upaya kita untuk tidak buang sampah sembarangan. Jadi dulunya ya, katanya kemudian disertai dengan tanya jawab yang sangat luar biasa ya tentang konservasi penyu. Harapan kita mudah-mudahan SMA Negeri 2 Gunung Sitoli menjadi sekolah percontohan yang nantinya bisa membuat suatu komunitas ya, komunitas penyu
ya, dari mahasiswa juga dan kepada ketua pengabdian kita juga Ibu Astrid Fauzia Dewinta yang sedang bersekolah. Semoga dimudahkan. Salam dari kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Arnas terbagi dua ya. Ini Arnas. Selamat ya. Selamat. Kamu pegang ini? Enggak. Wah, bisa ya. Kamu sama ini? Sama? Enggak juga. Tapi nanti tetap saya harap bisa bagi dua. Kamu mau kamu yang pegang atau yang cewek yang pegang? Wah, yang cowok aja Pak yang pegang Pak. Tanggung jawabnya gede nih. Ini ya. Selamat ya. Orang. Untuk yang bertanya, berarti buat mereka. Oke, silakan, silakan. Yang cowok mau dikasih pink jangan dong. Kasih kuning aja. Ya, boleh tepuk tangan sekali lagi. Dan saya punya sendiri bagaimana perbedaan secara signifikan waktu terakhir kali 2016 diving di beberapa lokasi di Pulau Nias, 70% itu hancur. Berdasarkan permasalahan yang telah diungkapkan oleh mitra, tim pengabdian kami menyepakati dengan mitra bahwa ada poin-poin permasalahan yang dihadapi oleh mitra, diantaranya adalah bidang produksi, sehingga mitra belum mengetahui inovasi seperti apa yang dapat membantu proses peningkatan terhadap hasil produksi penetasan telur penyu itu sendiri. Oleh karena itu, untuk mendukung aspek ekobiologi penyu dan mendukung keberlangsungan hidup penyu dari ancaman kepunahan, dibutuhkan media inovasi teknologi untuk meningkatkan daya tetas telur dari suatu karet anak penyu yang baru menetas. Adapun inovasi ini adalah si tutor, inkubator, dan artificial wave pond untuk meningkatkan survival telur penyu di rumah konservasi penyu Pulau Nias. Di sini kami akan menjelaskan bagaimana cara penggunaan alat inkubator yang sudah kami buat. Alat inkubator ini digunakan untuk membantu proses penetasan telur penyu. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang komponen-komponen apa saja yang ada di alat inkubator tersebut. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagian dalam inkubator. Yang pertama dapat dilihat di sini ada box, di mana box ini digunakan untuk meletakkan telur penyu dan juga pasir. Kemudian di sini ada alat sensor, di mana sensor ini digunakan untuk menentukan atau mendeteksi kelembapan dan juga suhu di dalam inkubator. Kemudian dapat dilihat yang ada di dalam itu merupakan kipas, di mana kipas digunakan untuk menetralisir suhu yang ada di dalam inkubator apabila suhunya sudah maksimum. Kemudian ada dua bola lampu, di mana dua bola lampu ini digunakan untuk memberikan suhu panas pada inkubator ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan komponen apa saja yang ada di bagian luar alat inkubator, di mana ada 3 komponen. Yang pertama itu adalah tombol on off, di mana untuk menghidupkan atau mematikan alat inkubator. Selanjutnya ada temperature controller, di mana alat ini untuk menampilkan suhu pada bagian inkubator. Lalu ada humidity controller, di mana menampilkan kelembapan pada alat inkubator. Ketiga komponen ini akan dihubungkan pada satu kabel, di mana satu kabel ini akan mengalirkan listrik untuk alat inkubator ini. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengoperasikan alat inkubator ini.
Pertama, colokan kabel ke dalam stop kontak. Setelah dicolokkan, tekan tombol on untuk menghidupkan alat inkubator. Lampu yang ada di dalam inkubator akan hidup untuk menghantarkan panas alat inkubator. Setelah hidup, di sini tertera pada temperatur controller 33,9 derajat Celcius. Ketika suhu mencapai 34 derajat Celcius, lampu yang di dalam akan mati dan kipas yang di dalam juga akan hidup untuk menetralkan suhu yang ada di inkubator. Baik, saya akan menjelaskan tentang artificial wave. Sistem artificial wave ini dibuat dengan tujuan untuk meniru kondisi alami laut, di mana terdapat arus atau gelombang yang terus bergerak. Dengan adanya alat ini, tukik bisa belajar berenang, memperkuat otot siripnya, dan beradaptasi dengan gerakan air. Hal ini sangat penting karena kemampuan berenang yang baik akan membantu tukik bertahan hidup setelah dilepas ke habitat aslinya. Nah, dalam pembuatannya, bahan utama yang digunakan terdiri dari akrilik transparan setebal 2 mm yang berfungsi sebagai pendorong gelombang. Akrilik dipilih karena kuat, ringan, dan tahan terhadap air. Kemudian, digunakan juga kayu sebagai penyangga dinamo dan pendorong. Kayu ini berperan untuk menahan getaran dan menjaga agar dinamo tetap stabil saat alat beroperasi. Selain itu, terdapat engsel akrilik kecil yang menjadi penghubung antara pendorong gelombang dan dasar kolam. Engsel ini memungkinkan gerakan naik turun dari pendorong sehingga terbentuk gelombang air yang halus. Untuk memperkuat sambungan antar bagian, digunakan sekrup dan baut kecil sebagai pengikat utama antara kayu, akrilik, dan komponen dinamo. Pada bagian elektronik, komponen utama yang digunakan adalah dinamo kipas angin dengan tegangan 220 volt. Dinamo ini berfungsi sebagai motor penggerak utama yang menghasilkan gelombang. Dinamo dihubungkan dengan kabel listrik sesuai spesifikasi untuk memastikan aliran arus tetap aman dan stabil. Selain itu, alat ini juga dilengkapi dengan dimmer atau pengatur kecepatan yang bisa berupa bagian bawaan dinamo atau komponen tambahan. Fungsinya adalah untuk mengatur kecepatan putaran dinamo, sehingga besar kecilnya gelombang bisa disesuaikan. Jadi, ketika tukik masih kecil, gelombang bisa dibuat lembut atau halus, dan saat tukik mulai tumbuh lebih besar, arusnya bisa ditingkatkan agar mereka terbiasa dengan kondisi laut yang sebenarnya. Dengan sistem artificial wave ini, kolam pemeliharaan tukik menjadi lebih dinamis. Tukik tidak hanya diam di tempat, tetapi aktif berenang melawan arus yang membantu mereka tumbuh lebih sehat dan kuat. Selain itu, pergerakan air juga membantu menjaga sirkulasi dan kualitas air di kolam agar tetap bersih dan kaya oksigen. Melalui penerapan alat sederhana ini, kegiatan konservasi penyu bisa menjadi lebih efektif. Tukik yang dipelihara dengan sistem artificial wave memiliki peluang hidup lebih tinggi saat dilepaskan ke laut. Inilah bukti bahwa teknologi sederhana pun dapat memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan dan keberlanjutan ekosistem laut kita. Dalam hal ini, kami kemudian memberikan beberapa saran yang telah disepakati bersama mitra juga, sehingga kami juga melakukan peninjauan lokasi. Permasalahan selanjutnya yang dihadapi adalah dukungan terhadap manajemen organisasi, terutama mitra sendiri, dalam proses pengelolaan konservasi penyu belum diterapkan secara maksimal. Oleh sebab itu, kami bersama tim berusaha untuk memperbaiki proses manajerial organisasi terhadap konservasi penyu itu sendiri. Penyu dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Selain pada daya tarik wisata yang dimiliki oleh Kepulauan Nias saat ini, seperti sektor wisata pantai dan sisi sumber daya kelautan lainnya. Penurunan jumlah populasi penyu dapat mengurangi potensi pariwisata dan pendapatan masyarakat yang bergantung pada sektor pariwisata di Kepulauan Nias.
penyu juga mampu menstabilkan sumber daya perairan yang berada di laut pada Tuan Nias, sehingga menjaga penyu agar tetap lestari, juga ikut menjaga ekosistem alam itu sendiri. Saya merasa senang dan bersyukur bisa ikut serta dalam pengabdian masyarakat ini. Melalui pengalaman langsung di Rumah Konservasi Penyu Pulau Nias, saya jadi lebih paham pentingnya menjaga penyu yang populasinya semakin berkurang. Saya juga belajar bagaimana teknologi seperti inkubator dan artificial wave atau kolam gelombang buatan bisa membantu meningkatkan keberhasilan, penetasan, dan pertumbuhan anak penyu atau biasa kita sebut dengan tuki. Selain itu, bekerja sama dengan masyarakat sekitar membuat saya sadar betapa pentingnya peran mereka dalam melestarikan lingkungan. Pengalaman ini sangat berharga dan memberi motivasi untuk terus peduli dan aktif dalam kegiatan pelestarian alam dan masa depan. Pengabdian ini telah membuka mata kami akan pentingnya konservasi anak penyu. Melihat semangat adik-adik SMA Negeri 2 Gunung Sitoli telah mendengarkan sosialisasi tentang pelestarian lingkungan dan cara menjaga habitat penyu. Pengalaman ini mengajarkan kami bahwa setiap tindakan sekecil apapun dapat memberikan dampak yang besar bagi kelestarian penyu. Kami merasa bangga bisa berkontribusi dalam kegiatan kali ini. Sosialisasi ini tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi juga membangun kesadaran kolektif untuk melindungi penyu. Kami berharap semangat ini terus mengalir dalam komunitas. Melalui pengabdian ini, kami merasakan betapa pentingnya peran kita sebagai pencinta alam. Kami bertekad untuk terus mendukung upaya konservasi dan mengajak lebih banyak orang untuk peduli atas pelestarian penyu. Kesan yang mendalam dari kegiatan ini adalah rasa tanggung jawab bersama untuk melestarikan generasi penyu yang akan datang. Kami berkomitmen untuk menjadi bagian dari solusi. Kegiatan pengabdian masyarakat ini memberikan pengalaman yang sangat berharga bagi saya sebagai mahasiswa. Selain itu, pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan pengetahuan baru tentang pentingnya konservasi penyu, tetapi saya juga memahami atas pentingnya upaya pelestarian penyu itu dilakukan secara langsung di lapangan. Selain itu, penjelasan dari dosen maupun mitra tidak hanya memberikan pengetahuan, tetapi membuka wawasan baru atas pentingnya upaya konservasi penyu. Bagian menarik pada kegiatan pengabdian masyarakat ini pada alat inkubator dan artificial wave, di mana dari teknologi yang sekarang itu dapat membantu upaya pelestarian penyu. Bagian menarik pada pengabdian masyarakat ini bagi saya itu terdapat pada alat inkubator dan artificial wave. Dari situ saya belajar bahwa teknologi zaman sekarang itu dapat membantu pada upaya konservasi penyu. Pesan yang ingin saya sampaikan pada kegiatan pengabdian masyarakat ini, saya berharap kegiatan ini dapat terus dilaksanakan dan dikembangkan agar semakin banyak mahasiswa maupun masyarakat yang memahami atas pentingnya upaya konservasi dan penerapan teknologi zaman sekarang dalam pelestarian penyu. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Rektor Universitas Sumatera Utara, LPPM Universitas Sumatera Utara, SMA Negeri 2 Gunung Sitoli, selanjutnya Mitra Pengabdian Rumah Penyu Nias, Kepala Desa Binaka, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen Ibu Astrid, Ibu Vindi, dan Pak Ajis yang telah menyelesaikan kegiatan ini dan berguna untuk upaya konservasi penyu. Yahowu, perkenalkan nama saya Yafowo Logea, founder dari Rumah Penyu Nias. Saya berada di kota Gunung Sitoli. Jadi selama ini di Nias, orang-orang senang sekali berburu telur penyu dan daging penyu. Kesadaran akan perlindungan penyu tidak ada sama sekali. Bahkan mereka menggunakan juga karapas penyu menjadi oleh-oleh atau souvenir yang diberikan kepada para pejabat-pejabat yang berkunjung ke Nias. Sejak tahun 2022, kami mulai melakukan penebusan baik itu telur penyu maupun penyu, dan kami lakukan penetasan secara semi manual di tempat kami, dan puji Tuhan kami bisa mulai berkontribusi dalam meminimalisir kepunahan penyu ini dengan berhasilnya menetas
beberapa sekitar 30 ke 40%. Seiring dengan waktu, dari USU bekerjasama dengan menyediakan smart box inkubator, dan terakhir kemarin memberikan juga wave maker, dan ini sangat membantu dalam meningkatkan persentasi penetasan telur penyu. Selama ini tingkat keberhasilan hanya 30 ke 40%, dan terakhir ini bisa mencapai 75%. Kami berharap kiranya support ini bisa terus berkelanjutan, sehingga program konservasi dan perlindungan penyu di Pulau Nias bisa semakin ditingkatkan. Kami mengucapkan terima kasih kepada Kemdikti, Saintek, LPPM, dan Universitas Sumatera Utara yang telah membantu kami dalam menyediakan smart box inkubator dan juga wave maker ini, sehingga program konservasi dan pelestarian penyu di Pulau Nias bisa kami lakukan dengan baik dan semakin menjangkau lebih banyak lagi telur-telur penyu yang bisa kami tutaskan. Terima kasih. Rumah Penyu Nias lestari.